Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari dengan NIM akhir 006 dari PTI 2021 kelas TKJ. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai routing dinamik OSPF. Sebelum menuju ke praktikum, kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai routing dinamik dan OSPF. Yang pertama, kita ke routing dinamisnya terlebih dahulu. Routing dinamis adalah jenis router yang mampu membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Berkebalikannya dengan routing statis, routing dinamis memiliki protokol routing yang akan mengatur routernya secara otomatis untuk saling berkomunikasi dengan memberikan informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Salah satu jenis protokol dari routing dinamis adalah OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antara network yang mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Teknologi OSPF ini pun didesain untuk bekerja dengan lebih efisien untuk pengiriman update informasi antar router. Lalu kita akan menuju ke praktikumnya. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai routing dinamik pada jenis tree. Di sini saya telah membuat sebuah rangkaian seperti ini dengan adanya 3 buah router dan 3 buah PC. Lalu setelah kita membuat rangkaian seperti ini, kita jalankan. Lalu setelah itu kita ke PC 1 terlebih dahulu. Di sini kita akan mengatur IP dari PC yang ke-1. Lalu kita ke properties, lalu ke internet protokol TCP/IP, lalu ke properties. Lalu di sini untuk PC 1 memiliki IP address 192.168.1.2, lalu dengan default gateway 192.168.1.1. Lalu setelah itu kita beralih ke PC yang kedua. Di sini juga sama, kita mengatur terlebih dahulu IP dari PC yang kedua. Di sini untuk IP dari PC yang kedua adalah 192.168.2.2, lalu dengan default gateway 192.168.2.1. Kita beralih ke PC yang ketiga. Di sini sama, kita mengatur IP-nya terlebih dahulu untuk PC 3. Di sini PC yang ketiga memiliki IP address 192.168.3.2, lalu dengan default gateway 192.168.3.1. Setelah selesai mengatur semua IP address dan default gateway dari masing-masing PC, kita kembali ke PC 1 terlebih dahulu. Lalu kita ke Winbox. Lalu di sini kita klik yang MAC address-nya, lalu kita connect. Lalu di sini kita ke IP, lalu kita ke address. Di sini kita dapat menambahkan mana saja yang telah tersambung pada router 1. Untuk cara menambahkannya, kita klik tanda tambah ini. Lalu di sini dapat memasukkan addressnya dan memasukkan interface atau Ethernet berapa yang terhubung. Lalu setelah selesai kita apply, lalu kita OK. Di sini saya telah menambahkan sebuah alamat
12.12.12.1 yang dimana ini yang akan menghubungkan router 1 dengan router 2. Lalu ada alamat 13.13.13.1 yang menghubungkan antara router 1 dengan router 3. Lalu ada alamat 192.168.1.1 yang dimana ini merupakan sebuah alamat yang akan menghubungkan router 1 ke PC. Lalu setelah itu kita beralih ke PC yang kedua. Caranya sama, kita ke Winbox, MAC address, lalu kita konekkan. Di sini ke IP, lalu ke address. Di sini saya juga telah menambahkan sebuah alamat 12.12.12.2 yang dimana ini akan menghubungkan router 2 dengan router 1. Lalu ada alamat 23.23.23.2 yang dimana ini akan menghubungkan router 2 dengan router yang ketiga. Lalu ada alamat IP address 192.168.2.1 yang dimana ini yang menghubungkan antara PC 2 dengan router 2. Lalu kita ke PC yang ketiga. Caranya pun masih sama, ke Winbox, lalu MAC address, kita konekkan, kita ke IP, lalu kita ke address. Di sini juga saya telah menambahkan sebuah alamat 13.13.13.3 yang dimana ini yang akan menghubungkan antara router 3 dengan router 1. Lalu ada 23.23.23.3 yang dimana akan menghubungkan antara router 3 dengan router 2. Lalu di sini ada alamat 192.168.3.1 yang dimana ini menghubungkan PC yang ketiga dengan router yang ketiga. Lalu kita beralih ke PC yang ke satu lagi. Di sini kita ke routing. Lalu setelah itu kita ke OSPF. Di sini kita ke instance. Kita klik yang default. Di sini untuk redistribute connected route kita gunakan AS type 1. Setelah kita setting menjadi AS type 1, kita apply lalu kita OK. Lalu setelah kita mengatur instance-nya, kita ke networks. Networks ini yang menghubungkan router 1 dengan router mana saja. Di sini terdapat 12.12.12.0 yang dimana akan menghubungkan antara router 1 dengan router 2. Lalu ada 13.13.13.0 yang dimana akan menghubungkan router 1 dengan router 3. Lalu setelah itu kita beralih ke PC yang kedua. Kita ke routing, lalu kita ke OSPF, lalu kita ke instance terlebih dahulu. Di sini kita gunakan yang default. Untuk redistribute connected route kita ubah juga menjadi AS type 1. Setelah kita ubah, kita apply lalu kita OK. Setelah mengubah instance, kita ke networks. Di sini saya telah menambahkan router mana saja yang akan terhubung dengan router 2, yakni alamat network 12.12.12.0 ini yang menghubungkan antara router 2 dengan router 1. Lalu ada 23.23.23.0 yang akan menghubungkan router 2 dengan router yang ketiga. Lalu setelah itu kita beralih ke PC yang ketiga. Kita ke routing. Lalu setelah itu kita ke OSPF. Kita ke instance-nya terlebih dahulu. Lalu kita ke default. Di sini untuk
distribute connected routersnya kita ubah menjadi A step 1 juga. Lalu setelah kita ubah menjadi A step 1, kita apply, kita OK. Lalu setelah itu kita ke networks. Di sini saya telah menambahkan sebuah networks 13.13.13.0 yang dimana ini sebuah network yang akan menghubungkan router 3 dengan router yang ke-1. Lalu ada juga sebuah network 23.23.23.0 yang dimana akan menghubungkan antara router yang ketiga dengan router yang kedua. Lalu setelah itu kita beralih ke PC ke-1. Setelah itu di sini kita kembali ke IP. Lalu kita ke routers. Setelah kita menyeting tadi, maka di sini akan muncul DAO dan di sini akan terdapat sebuah alamat address 23.23.23.0 yang dimana jika ingin menuju ke 23.23.23.0 dapat melalui 13.13.13.3 atau 12.12.12.2. Lalu setelah itu akan muncul juga jika kita ingin ke sebuah alamat 192.168.2.0 lalu dapat melalui sebuah gateway 12.12.12.2. Lalu jika ingin ke alamat 192.168.3.0 kita dapat melalui sebuah gateway atau jalan 13.13.13.3. Untuk DAO ini akan otomatis muncul setelah kita menyeting tadi. Kita coba cek di PC yang kedua. Kita ke IP, lalu kita ke routers. Di sini juga akan otomatis muncul DAO. Jika kita ingin ke alamat address 13.13.13.0, maka akan dapat melalui sebuah gateway 12.12.12.1 atau juga dapat melalui 23.23.23.3. Lalu setelah itu jika ingin melalui sebuah alamat 192.168.1.0 yang dimana ini merupakan alamat IP dari PC yang ke-1, jadi dapat melalui sebuah gateway 12.12.12.1. Lalu jika ingin ke PC yang ketiga, kita dapat melalui sebuah gateway dengan alamat 23.23.23.3. Kita coba cek ke PC yang ketiga. Kita ke IP, lalu kita ke routers. Di sini juga DAO-nya akan otomatis muncul. Jika kita ingin ke sebuah alamat 12.12.12.0 dapat melalui sebuah gateway 23.23.23.2 atau 13.13.13.1. Lalu jika ingin ke PC 1 dapat melalui sebuah gateway 13.13.13.1. Lalu untuk melalui PC yang kedua atau ingin ke PC yang kedua, kita dapat melalui sebuah gateway 23.23.23.2. Lalu setelah itu di sini kita coba untuk melakukan sebuah ping. Di sini kita coba ping untuk PC yang ke-1, apakah ini pesannya dapat terkirim atau tidak, sudah tersambung atau belum. Ping 192 untuk PC 2 168.2.2. Di sini sudah melakukan reply, artinya sudah terhubung dengan PC yang kedua. Kita coba ping untuk PC yang ketiga.
192.168.3.2. Di sini juga telah melakukan sebuah reply yang artinya PC1 dengan PC yang ketiga ini sudah saling terhubung. Setelah itu, kita akan melakukan tracer untuk melakukan pengecekan apakah benar dia melalui sebuah gateway yang telah tertera di sini. Kita coba untuk tracer ke PC2 terlebih dahulu. Di sini dapat terlihat jika PC1 ingin mengirim pesan ke PC yang kedua, maka dia akan melalui 12.12.12.2. Hal ini pun sama yang tertera dengan pada router list pada DAO. Lalu kita coba untuk tracer PC yang ketiga. Di sini juga dapat terlihat jika PC yang ke-1 ingin mengirim pesan ke PC yang ketiga, maka dia akan melalui sebuah gateway atau jalan 13.13.13.3. Hal ini pun sama dengan yang ada pada router list pada DAO 192.168.3 dengan gateway 13.13.13.3. Lalu setelah itu kita coba ke PC yang kedua. Kita ke command prompt. Lalu di sini kita coba untuk melakukan ping untuk mengecek apakah PC yang kedua ini sudah terhubung dengan PC yang ke-1. Di sini sudah menunjukkan reply yang artinya antara PC2 dengan PC1 sudah saling terhubung. Lalu setelah itu kita mencoba untuk melakukan ping PC yang kedua dengan PC yang ketiga. Di sini pun masih sama, juga telah menunjukkan reply yang artinya antara PC2 dengan PC3 sudah saling terhubung. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan tracer dari PC2 ke PC1 terlebih dahulu. Di sini dapat terlihat jika PC yang kedua ingin mengirim pesan ke PC yang ke-1, maka dia melalui sebuah gateway atau jalan dengan alamat address 12.12.12.1. Hal ini pun nampaknya sama dengan yang ada pada router list jika ingin menuju ke PC yang ke-1. Lalu di sini kita akan mencoba untuk melakukan tracer ke PC yang ketiga. Di sini pun juga terlihat jika PC yang kedua ingin mengirimkan pesan ke PC yang ketiga, maka dia akan melalui gateway dengan alamat address 23.23.23.3. Hal ini pun terlihat sama dengan yang ada pada router list pada DAO. Jika ingin menuju ke sebuah PC 3, maka dia akan melalui sebuah gateway 23.23.23.3. Lalu setelah itu kita ke PC yang ketiga. Di sini kita ke command prompt. Di sini kita juga melakukan ping untuk mengecek apakah PC yang ketiga ini telah terhubung dengan PC yang ke-1. Di sini juga telah menandakan reply yang artinya antara PC 3 dengan PC yang ke-1 sudah saling terhubung. Kita lakukan ping juga untuk PC yang kedua.
Di sini juga telah menunjukkan reply yang artinya antara PC 3 dengan PC yang kedua sudah saling terhubung. Di sini kita akan melakukan restart. Kita ke PC 1 terlebih dahulu. Di sini dapat terlihat jika PC yang ketiga ingin mengirimkan pesan ke PC yang ke-1, maka dia akan melalui sebuah gateway dengan alamat address 13.13.13.1. Hal ini pun terlihat sama dengan yang ada pada route list pada DAO. Jika ingin menuju ke alamat IP 192.168.1.0, maka dia akan melalui 13.13.13.1. Setelah itu kita mencoba untuk tracer PC yang kedua. Di sini pun dapat terlihat jika kita ingin mengirimkan pesan dari PC yang ketiga ke PC yang kedua, maka dia akan melalui sebuah gateway dengan alamat address 23.23.23.2. Hal ini pun sama pada route list dengan DAO. Jika ingin menuju ke PC yang kedua, maka dia akan melalui gateway 23.23.23.2. Selanjutnya, kita akan untuk mencoba memutus salah satu jalur sesuai dengan perintahnya, yakni kita coba memutus untuk antara router yang ke-1 dengan router yang ketiga. Untuk sebelum itu kita ke interface-nya terlebih dahulu. Di sini interface untuk semua Ethernet-nya pun masih jalan. Di sini terdapat tanda R semua. Padahal di sini kita tidak menggunakan semua Ethernet yang ada. Jadi untuk mematikannya kita dapat menggunakan sebuah perintah seperti ini. Lalu setelah itu kita ke new terminal. Kita masukkan perintah tadi. Lalu setelah itu kita kembali ke interface-nya lagi. Di sini terlihat Ethernet 1 dan Ethernet 4-nya sudah tidak nyala. Hal ini pun dapat dibuktikan tadi pada router 1. Di sini pada router satunya Ethernet 0-nya is empty dan Ethernet 3-nya is empty, yang dimana jika pada jenis tree ini Ethernet-nya akan dimulai dari 0. Jadi Ethernet 0 sama dengan 1. Lalu setelah itu kita ke PC yang kedua. Di sini kita ke interface. Di sini juga pun masih nyala semua. Kita ke new terminal, kita masukkan perintah yang tadi juga. Lalu kita lihat di sini Ethernet yang tidak nyala adalah Ethernet 2 dan Ethernet 4. Dapat kita lihat pada jenis tree. Di sini router 2. Di sini pun yang tidak nyala atau is empty adalah Ethernet 1 yang sama dengan Ethernet 2. Lalu ada Ethernet 3 yang sama dengan Ethernet 4 juga is empty. Lalu setelah itu kita beralih ke PC yang ketiga. Kita ke interface terlebih dahulu. Di sini untuk semua Ethernet-nya pun masih menyala, maka kita matikan terlebih dahulu ke new terminal, lalu kita masukkan perintah yang tadi. Lalu setelah itu kita ke interface. Di sini Ethernet yang
tidak nyala adalah Ethernet 3 dan Ethernet 4. Dapat kita lihat pada Genestry. Untuk router yang ketiga, di sini ada Ethernet 2 yang sama dengan Ethernet 3 juga is empty. Lalu ada Ethernet 3 yang sama dengan Ethernet 4 is empty juga. Lalu setelah itu kita ke Genestry kembali. Di sini kita coba untuk memutus antara kabel dari router yang ke-1 dengan router yang ketiga. Di sini sudah kita putus. Lalu sekarang kita ke PC yang ke-1. Di sini kita lihat ke IP, lalu ke routers. Di sini dapat terlihat jika PC yang ke-1 ingin ke PC yang ketiga, maka dia harus melalui 12.12.12.2 terlebih dahulu. Jadi, dia akan melalui alamat 12.12.12.2 terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita ke PC yang ketiga, kita juga cek di IP, lalu di routers. Jika PC yang ketiga ingin ke PC yang ke-1, maka dia harus melalui alamat 23.23.23.2 yang artinya dia akan lewat sini terlebih dahulu. Sekarang kita ke PC 1. Di sini kita coba untuk lakukan tracer dari PC 1 ke PC yang ketiga. Di sini pun dapat terlihat jika PC yang ke-1 ingin mengirim pesan ke PC yang ketiga, maka dia akan melalui alamat address 12.12.12.2 terlebih dahulu, lalu melalui sebuah alamat address 23.23.23.3. Hal ini pun terlihat berbeda pada tracer yang telah kita lakukan pada sebelum melakukan pemutusan kabel. Lalu kita ke PC yang ketiga, kita ke command prompt untuk melakukan tracer ke PC 1 dari PC 3. Di sini pun dapat terlihat jika PC yang ketiga ingin mengirim pesan ke PC yang ke-1, maka dia akan melalui sebuah alamat 23.23.23.2 terlebih dahulu, lalu melalui 12.12.12.1. Hal ini pun dapat terlihat berbeda pada saat sebelum kita melakukan pemutusan kabel yang telah kita tracer pada sebelumnya, yakni dia hanya melalui 13.13.13.1 untuk sebelum pemutusan kabel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.